Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, selamat berjumpa lagi di hari ini, Kamis 24 Februari 2022. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Markus, bab 9 ayat 41 sampai 50. Mari kita dengarkan bersama. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, perikop Injil hari ini dibuka dengan penegasan Tuhan Yesus bahwa jika kita diberi minum secangkir air oleh seseorang karena kita adalah pengikut Kristus, maka orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Lalu di akhir perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus menganjurkan agar kita selalu mempunyai garam dalam diri kita dan selalu hidup berdamai dengan orang lain. Di antara pembuka dan penutup perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang apa yang harus kita lakukan jika ada tindakan penyesatan yang dilakukan oleh salah satu dari anggota tubuh kita. Perikop Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50 pada hari ini akan kita pahami dengan baik jika kita memahami cara pandang orang-orang zaman itu tentang jemaat. Pada zaman itu, jemaat diibaratkan seperti anggota-anggota tubuh kita. Rasul Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus mengatakan demikian. Jemaat itu ibarat tubuh kita yang tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi banyak anggota. Ada kaki, telinga, mata, dan lain-lain. Santo Paulus mengajarkan agar sebagai satu jemaat, kita harus saling memperhatikan, menghormati, dan mengasihi seperti perhatian, hormat, dan kasih yang kita berikan tanpa terkecuali kepada semua anggota tubuh kita. Malahan, kata Santo Paulus, justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, itulah yang paling dibutuhkan. Mereka inilah yang harus diberi perhatian dan penghormatan khusus agar tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh jemaat. Perbandingan Rasul Paulus tentang jemaat sebagai anggota tubuh ini membuat kita gamblang memahami kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Memang benar bahwa kita harus saling mencintai dan menghormati setiap anggota tubuh jemaat. Akan tetapi, jika salah satu anggota jemaat itu menyesatkan, maka konsekuensinya jelas, yaitu harus dipenggal dari kesatuan jemaat. Hal ini berlaku juga untuk para wakil Tuhan atau pemimpin jemaat yang tidak lagi menjadi garam yang memberi rasa damai dalam hidup bersama, tetapi justru memprovokasi terjadinya konflik dan ingin menyesatkan jemaat Allah.
Itulah alasannya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut." Selain mereka yang dipercayakan memimpin jemaat Allah, anggota jemaat biasa pun berlaku hal yang sama. Tuhan Yesus katakan demikian, "Jika tanganmu menyesatkan, penggallah. Jika kakimu menyesatkan, penggallah. Jika matamu menyesatkan, penggallah." Lebih baik si penyesat dipenggal dari kehidupan bersama, daripada dia menjadi buah busuk di tengah-tengah buah-buah yang baik, yang sangat berpotensi untuk merusak semua buah baik dalam satu keranjang komunitas jemaat Allah. Mari kita berdoa mohon Roh Kudus agar gereja yang terdiri dari banyak anggota selalu mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Tubuh Jemaat, agar kita selalu mempunyai garam yang memberi rasa damai dalam hidup bersama, saling memperhatikan, menghormati dan mengasihi, bukan malah menjadi provokator yang menyesatkan hidup dan iman sesama jemaat Allah. Tuhan memberkati.